alhamdulillah berkat saling dorong, saling kerjasama, tugas-tugas bisa diselesaikan dengan baik. Walaupun kaki sampai digusur-gusur. Di Pak Haji Asep, alhamdulillah ketemu lagi di sini secara tidak sengaja oleh undangan ini. Ini undangan yang kedua bagi saya selaku Camat Tambun Selatan, karena undangan yang pertama pada saat 5%. Tapi mudah-mudahan yang 0,05% ini termasuk di dalam kategori minuman Musami dan orang yang berbeda. Selamat datang di Tambun Selatan. Oke, saya lanjutkan barangkali sedikit lagi. Pak Kiainya sudah datang, jadi saya nanti mungkin hikmah secara lebih luas akan disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Anwar Sanusi. Dari saya intinya selaku umaro di wilayah Tambun Selatan, barangkali saya berharap hikmah dari sholat ini, gambaran atau makna dari sholat bisa tergambar dalam kehidupan sehari-hari. Bapak dan Ibu sekalian, sebagian masyarakat kita memang sudah berada dalam tekanan stres yang begitu besar. Kalau sholatnya benar, insya Allah dalam kehidupan sehari-hari semuanya akan benar. Nah, kalau misalkan merasa kita belum benar dalam kehidupan sehari-hari, berarti sholat kita belum sempurna. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi atas undangan silaturahminya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi keputusan Asroh. Bagaimana apa ya? Bi'abdihi subhanalladzi asra bi'abdihi. Kenapa tidak subhanalladzi asra bi Muhammad? Saya ajarkan sih. Kenapa tidak bi'abdihi? Ibu betul kan bi'abdihi kan tidak Muhammad. Nama ibu tidak menjadi kualitas kemanusiaan. Bapak terbang kemana? Udah saya jadi pegang terbang ke Ciamis lah, pakai kapal kecil. Bagus ya. Kenapa kok Mi'raj itu malam tidak siang? Ibadah paling indah tidak siang malam. Dan Isra Mi'raj itu perjalanan ibadah. Karenanya Muhammad diberangkatkan tidak pada siang pada malam. Setiap kegiatan Isra Mi'raj kan merupakan bagian dari pembinaan moralitas umat gitu ya, umat Islam itu secara komprehensif. Jadi maksud saya begini, Isra Mi'raj ini bukan satu-satunya upaya kita untuk membina akidah umat maupun persatuan umat. Ini salah satu media kali yang digunakan setiap perayaan hari besar Islam, baik itu Maulid, Isra Mi'raj, Majul Quran. Itu momentum-momentum yang kita gunakan untuk menggugah kembali, membangkitkan kembali semangat-semangat yang terkandung dari arti perayaan itu sendiri. Jadi Isra Mi'raj kan arahnya itu dulu zaman Nabi Muhammad diisrokan dan dimi'rajkan itu ada satu perintah yang sampai sekarang wajib dilaksanakan oleh umat Islam, yaitu perintah sholat. Tadi saya sampaikan bahwa apabila sholatnya benar, maka seharusnya tergambar dalam kehidupan sehari-hari. Karena sholat itu kan tiang agama. Ketika sholatnya benar, maka amal-amal yang lain seharusnya benar. Perlu dipertanyakan kalau misalkan dia sholat rajin tapi amalan yang lainnya nggak benar, berarti sholatnya. Tadi udah Bapak sebutkan salah satu ciri orang yang beriman ya, sholat Pak ya, itu agak benar gitu Pak ya dalam kehidupan sehari-hari. Boleh lebih spesifik lagi Pak, apa yang didefinisi seperti itu Pak? Ini sholat itu kan dalam satu hadis dikatakan as-sholatu imaduddin waman aqama aqamati. Jadi sholat itu tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia memperkuat agamanya.
barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia menghancurkan agamanya. Secara spesifik maksud saya begini, kewajiban sholat itu diwajibkan bagi setiap orang tanpa kecuali. Hikmah dari sholat itu, ketika sholat dilaksanakan maka itu mencegah dari pembuatan keji dan munkar. Kalau sholatnya benar, saya sampaikan. Nah, itu dari sisi pribadi-pribadi. Jadi kalau kesolehan pribadinya sudah terbentuk melalui sholat itu, maka kesolehatan sosialnya pun akan terbentuk dengan sendirinya. Jadi di masyarakat itu, sholat bisa ditegakkan dengan baik, maka kejadian-kejadian kemaksiatan, perbuatan keji dan munkar yang ada setelah sholat itu harusnya tidak terjadi. Terkait dengan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah, Pak, apa yang Bapak bisa pesankan kepada masyarakat jamaah Jami'ah Muhajirin di Perumahan SKW ini, Pak? Ini khusus untuk ke jamaah umat muslim kan, pemerintah di Kabupaten Bekasi ini kan sudah heterogen ya, berbagai agama, tapi khusus umat muslim barangkali melalui momentum Isra Mi'raj ini kan sesuai dengan temanya, kita ingin menjadikan masyarakat yang beriman, bertakwa, kemudian sesuai dengan akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu akhlak yang mulia, akhlak yang dicontohkan oleh Rasul. Saya berharap kepada jamaah Masjid Al-Muhajirin khususnya, karena sebagian besar orang-orang di jamaah Al-Muhajirin ini sudah pada ngerti agama, sudah pada tahu gitu ya. Tinggal bagaimana menularkan ilmu itu, menularkan kemuliaan itu bagi masyarakat sekitarnya. Sebentar lagi kita mau menghadapi memasuki bulan suci Ramadan, Pak. Apa yang kira-kira dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Tambun Selatan, Pak ya, khususnya terhadap kegiatan perdagangan atau tempat-tempat hiburan, Pak? Ya. Jadi sesuai dengan himbauan yang disampaikan oleh pemerintah daerah khususnya, ya, setiap tahun juga selalu ada itu maklumat ya, perintah untuk menutup tempat hiburan, kemudian mengurangi kegiatan-kegiatan yang bisa mengganggu pelaksanaan ibadah Ramadan, misalkan penjualan makanan minuman. Kalaupun terpaksa harus ada yang jualan, kan harus tertutup dari pandangan umum. Itu Ramadan ini kan latihan, ya, latihan bagi umat Islam untuk kembali melatih dirinya kembali kepada kemurnian kemudian pelaksanaan ajaran Islam. Apa Bapak ingin mengucapkan selamat hari Ramadan atau gimana? Ya, silakan sudah Pak. Pasti ini kan sudah nisfu Sa'ban hari ini, sudah pertengahan bulan Sa'ban, 15 hari lagi kita akan melaksanakan puasa. Saya ingin mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa, marhaban ya Ramadan. Mari kita songsong dan kita isi kegiatan bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan ibadah yang bermanfaat. Alhamdulillah PHBI kita masih di Masjid Al-Muhajirin ini baru ditunjuk tanggal 14 Maret dan itu juga menunggu SK. Tanggal 25 Maret kita sudah dipersiapkan untuk menghadapi Isra Mi'raj. Nah, tapi karena kita mendesak, SK belum keluar, akhirnya kita persiapannya cuma 8 hari. Kita bekerjasama dengan Masjid Al-Muhajirin serta penjabat-penjabat setempat dan alim ulama, cerdik pandai, kaum muda serta ibu-ibu di warga RW 04. Nah, itulah acara ini bisa terselenggara atas sumbangsi dari warga SKU dan sekitarnya, umumnya Desa Mekarsari. Nah, inilah, jadi untung di pemuda-pemuda kita tuh bisa untuk membimbing yang dibimbing oleh yang tua-tua dan remajanya bisa maju di SKU ini. Makanya pendekatan dengan pemerintah daerah, dengan pemerintah kecamatan, muspikanya serta desa bekerjasama, akhirnya terjalinlah hubungan kita tuh 3 tungku sejarah. Berarti pemuda masjid di sini berjalan dengan bagus Pak ya, pemuda Masjid Jami'ah Muhajirin di sini. Alhamdulillah, karena pemuda kita tuh malum lah, istilahnya tuh 5 tahun sebelumnya remaja kita tuh potensialnya banyak, karena mereka tuh bekerja banyak di luar daerah, dan ini sekarang tinggal 25% pun masih bisa untuk mencakupi kegiatan
hari-hari besar Islam dan hari-hari besar kenegaraan. Tema yang diusung dalam Isra Mi'raj ini sebenarnya apa sih Pak? Sebenarnya itu menarik untuk supaya umat Muslim kembali dari masjid kembali ke masjid. Ibaratnya kita manusia dari tanah harus kembali ke tanah. Nah, ini. Pesertanya Pak, kalau boleh tahu dari mana saja Pak? Apa jemaah yang ikut Isra Mi'raj Pak ya? Ya, alhamdulillah untuk Isra Mi'raj ini yang kita undang tuh Masjid Salim Kecamatan Tambun Selatan dan pengajian-pengajian hikmah yang ada di Kecamatan Tambun Selatan serta anak-anak yatim yang ada di Kecamatan Tambun Selatan.